Mata kuliah, Sistem Informasi Manajemen. Dosen, Dr. Yohan Naftali, STMM. I'm gonna live my life, no matter what we put it in life. I'm gonna live my life. I know that we gon' be alright. I'm gonna live my life, no matter what we put it in life. I'm gonna live my life. I know that we gon' be alright. I'm gonna live my life. Perubahan dalam industri keuangan, ADN, dan fintech. Meskipun tahun 2020 merupakan tahun yang sangat sulit bagi banyak perusahaan, namun tahun tersebut merupakan tahun yang sangat sukses bagi ADN, sebuah perusahaan Belanda yang sebagian besar berfokus pada pemrosesan pembayaran internet. Seiring dengan pandemi COVID-19 yang meningkatkan volume pembayaran online, bisnisnya pun meningkat pesat. ADN mengumumkan pada November 2020 bahwa mereka sedang melakukan ekspansi di Timur Tengah, membuka kantor baru di Dubai. Sebelumnya, pada tahun yang sama, pengecer internet Zalando memilih ADN untuk memproses pembayaran kartu kreditnya di semua pasar Eropa. Raffles Hotel Singapura memilih ADN sebagai penyedia pembayaran pilihannya untuk menawarkan pengalaman pembayaran digital yang lancar dan lebih berpusat pada pelanggan di semua titik kontak hotel. Perusahaan ini juga menandatangani perjanjian baru dengan Microsoft, memperluas dan memperdalam kerjasama mereka dalam pemrosesan pembayaran. Ini hanyalah beberapa dari serangkaian keberhasilan terbaru bagi ADN. Pada tahun 2018, raksasa internet Amerika eBay mengumumkan bahwa ADN akan menjadi penyedia pembayaran utama eBay. Hal ini signifikan karena dua alasan. Pertama, eBay tentu saja merupakan perusahaan besar pada tahun 2019. Nilai barang yang dijual di platform tersebut mencapai angka yang luar biasa, yaitu 90,2 miliar US dollar. Bagi ADN ini berarti peningkatan bisnis yang sangat besar. Kedua, dan mungkin yang lebih penting, eBay memberikan preferensi kepada ADN daripada PayPal, yang sering kali menjadi pilihan pertama perusahaan online. Bagi startup seperti ADN, untuk mengalahkan pemimpin pasar seperti PayPal adalah hal yang luar biasa. Sebagai hasil dari semua keberhasilan ini, ADN telah menjadi bintang bursa saham Amsterdam. Pada tahun 2018, ADN meluncurkan penawaran umum perdana yang sangat sukses dengan harga saham 240 euro. Hanya dalam satu hari perdagangan, harga saham hampir 2 kali lipat. Sejak saat itu, harga saham ADN terus meningkat, mencapai lebih dari 740 euro pada akhir 2019. Kemudian, krisis virus corona melanda, dan lebih banyak orang beralih ke belanja online. ADN menjadi pilihan utama untuk pembayaran, dan harga sahamnya lebih dari 2 kali lipat dalam beberapa bulan. Pada 11 Desember 2020, harga saham ADN mencapai 1.834,50 euro. Apa yang menjelaskan keberhasilan ADN? Jawabannya terletak pada teknologi yang digunakan. ADN membuat transaksi pembayaran lebih mudah dan efisien, mengatasi kompleksitas yang ada. Melakukan pembayaran di internet ternyata lebih rumit dari yang kita bayangkan. Ada banyak perusahaan yang harus bekerja sama agar pembayaran berhasil. Pertama, tentu saja ada merchant yang menjual produk. Tetapi jangan lupakan perusahaan penyedia gateway pembayaran. Mereka menilai risiko dan memastikan transaksi aman. Dengan banyaknya penyedia layanan, banyak hal yang bisa salah. Perangkat lunak bisa jadi ketinggalan zaman, atau program dari suatu penyedia tidak kompatibel dengan yang lain. Jadi, pastikan semua sistem terintegrasi dengan baik, karena satu kesalahan kecil bisa mengganggu seluruh proses pembayaran. Menurut Forrester, sekitar 10% dari semua pembayaran gagal karena alasan teknis. ADN mengurangi kesenjangan ini dengan mengintegrasikan berbagai komponen rantai pembayaran dalam satu platform. Dengan cara ini, ADN memastikan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan penyedia lain. Keuntungan kedua, ADN adalah konektivitasnya dengan sebagian besar sistem pembayaran di dunia.
Setiap negara memiliki metode pembayaran yang berbeda, seperti ideal di Belanda atau kartu kredit di negara lain. Adyen memiliki satu platform terintegrasi yang dapat terhubung dengan berbagai metode pembayaran. Ini adalah pilihan menarik bagi merchant yang menjual barang secara global. Ketika eBay memilih Adyen, mereka menyebutkan dua alasan, biaya yang lebih murah dan kontrol lebih bagi merchant. Adyen adalah contoh luar biasa dari perusahaan fintech yang sukses. Didirikan pada tahun 2006, Adyen telah berkembang pesat dalam dunia teknologi keuangan. Pada tahun 2019, Adyen memproses transaksi sebesar 240 miliar, namun Adyen bukan satu-satunya. TransferWise juga memanfaatkan teknologi untuk memudahkan transfer uang. Bank-bank tradisional awalnya kesulitan bersaing dengan inovasi fintech seperti Adyen. Perusahaan fintech fokus pada sistem informasi mutakhir. Berbeda dengan bank yang lebih tradisional, bank cenderung mengandalkan interaksi fisik dan cabang di berbagai negara. Sistem TI mereka sering kali berfungsi sebagai pendukung, bukan sebagai pemimpin. Adyen di sisi lain menjadikan platform teknis sebagai inti dari operasionalnya. Tim TI Adyen terus berinovasi untuk membuat platform lebih efisien dan mudah digunakan. Data yang dikumpulkan dari seluruh dunia membantu Adyen menganalisis pasar pembayaran. Dengan data yang beragam, Adyen memiliki keunggulan dalam memahami keran transaksi global. Fintech adalah contoh nyata dari apa yang disebut sebagai penghancuran kreatif. Istilah ini diciptakan oleh ekonom Australia, Joseph Schumpeter. Dia menjelaskan bagaimana teknologi baru mengubah perekonomian. Ada pemenang dan yang kalah dalam setiap inovasi. Contoh klasiknya adalah spinning jenny dari abad ke-18. Perangkat ini membuat produksi kain lebih efisien dan murah. Namun, itu juga mengurangi jumlah pekerja di industri tekstil. Selama 30 tahun terakhir, internet membawa dampak serupa. Banyak pekerjaan hilang, tetapi yang baru juga muncul. Ingat, agen perjalanan di setiap sudut. Sekarang, sebagian besar pemesanan dilakukan secara online. Hotel tradisional harus bersaing dengan platform seperti Airbnb. Inovasi memang membawa perubahan. Penghancuran kreatif datang dalam gelombang dan industri perbankan kini berada di garis depan perubahan. Perusahaan fintech seperti Adyen telah mengubah cara kita bertransaksi dengan menggabungkan banyak tahap rantai pembayaran. Bank-bank tradisional kini harus beradaptasi atau menghadapi risiko gulung tikar. Contoh yang baik adalah N26, perusahaan Jerman yang menawarkan layanan pembayaran sepenuhnya online, tanpa lokasi fisik. N26 telah menarik lebih dari 5 juta pelanggan di 25 pasar pada tahun 2020. Pendiri N26, Maximilian Tayental, mengatakan bahwa bank-bank tradisional tidak menganggap mereka serius saat diluncurkan. Perusahaan fintech telah mengubah cara kita bertransaksi, membuat perbankan online lebih mudah dan cepat. Dampaknya, jumlah cabang bank di Eropa menurun drastis, dari 240.000 menjadi sekitar 165.000 dalam satu dekade. Di Belanda, perbankan digital berkembang pesat, hingga pemerintah harus campur tangan. Mereka menegaskan bahwa pembayaran tunai tetap ada, demi menjaga akses bagi kelompok rentan seperti lansia. Kita harus memastikan semua orang bisa berpartisipasi dalam masyarakat tanpa terkecuali. Perkembangan teknologi diprediksi akan membawa perubahan besar pada dunia perbankan. Anthony Jenkins, mantan CEO Barclays, menyatakan bahwa dalam waktu dekat, setengah dari pekerjaan di sektor ini berpotensi digantikan oleh kecerdasan buatan. Hal serupa juga ditegaskan oleh Andy Halden dari Bank of England, yang menyebut revolusi industri keempat sebagai era penuh disrupsi, di mana kecerdasan buatan menjadi kunci utamanya. Meski begitu, kemunculan perusahaan vintage baru bukan berarti langsung menjamin kesuksesan. Data menunjukkan, sebagian besar vintage gagal sebelum menghasilkan keuntungan. Tantangan lain datang dari kebutuhan modal yang sangat besar, serta keuntungan yang relatif kecil di tahap awal. Sementara itu, bank-bank besar juga bergerak cepat mengembangkan layanan digital mereka sendiri, sehingga persaingan di sektor keuangan semakin ketat. Adyen dan fintech seiring dengan pergeseran konsumen dan perusahaan maju pembayaran mobile dan online, banyak bank tradisional telah berinvestasi besar dalam teknologi baru, sebagai menggunakan dana yang dihemat dengan menutup cabang fisik tradisional, di tempat inovasi internal tidak berhasil.
Bank-bank besar telah membeli perusahaan fintech dan memasukkannya ke dalam bisnis dan platform teknologinya yang ada. Bank-bank tradisional memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan startup fintech. Arus kas yang luar biasanya dan puluhan juta pelanggan dan perusahaan yang loyal. Dalam skenario ini, perusahaan fintech telah menjadi yang pertama dalam ke pesta tetapi biasanya tidak bertahan hingga akhir pesta, setidaknya tidak sebagai perusahaan independen. Pendirian Adyen adalah pengusaha yang sangat berpengalaman ketika mereka memulai perusahaannya. Mereka telah mendirikan perusahaan lain, bibit yang mereka jual ke The Royal Bank of Scotland seharga $100 juta. Memang kata Adyen berarti lagi dalam bahasa dari Suriname yang berarti bahwa Adyen adalah upaya kedua mereka di bidang teknologi keuangan. Adyen tampaknya akan menjadi salah satu yang bertahan. Volume pembayaran yang diprosesnya telah tumbuh dari $32 miliar pada tahun 2015 menjadi $240 miliar pada tahun 2019. Pendapatan Adyen selama periode ini juga telah tumbuh, dari 98,5 miliar pada tahun 2015 menjadi hampir $500 miliar pada tahun 2019. Tidak seperti banyak perusahaan fintech, Adyen juga telah mampu menunjukkan keuntungan, dengan pendapatan bersih naik dari 131 juta pada tahun 2018 menjadi 204 juta pada 2019, naik 56% dan, dengan harapan bahwa itu akan melampai semua tolak ukur tersebut untuk tahun 2020. Adyen menggambarkan bagaimana startup fintech mengubah sistem perbankan dan pembayaran tradisional menggunakan teknologi dan model bisnis baru. Thank you for watching.